Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Rizky Berdaud dengan NIM 0024003. Jadi di sini saya akan melaksanakan inhal anatomi 2.3 dengan asisten lab asisten itu ya, Mbak Aida. Terus kelompoknya 6. Langsung aja di sini aku membahas tentang inhal. Soalnya adalah jelaskan secara lengkap anatomi medula spinalis. Jadi pembahasan tentang medula spinalis itu meliputi yang pertama ada embriologi, terus ada struktur luarnya eksternal, terus ada struktur dalam internal, terus plexus dan tractus, vaskularisasi sama klinisnya. Ya langsung aja aku jelasin aja singkat aja ya buat embriologi. Jadi embriologi itu jadi pada minggu ketiga itu kita akan mengalami namanya kita lagi maksudnya janin akan mengalami proses namanya neurulasi atau pembentukan neural tube. Nah, nanti neural tube ini itu yang kayak gini nih. Dia akan terbentuk pada minggu ketiga. Nah, pada minggu ketiga itu nanti akan terbentuk neural tube supaya nanti dia akan menjadi si neural tube-nya akan jadi otak yang bagian atas yang jadi encephalon dan juga yang bagian bawahnya akan jadi bagian medula spinalis. Nah, di hari ke-25 antara hari 22 sampai 28 itu nanti dia akan menutup. Nah, nanti setelah menutup bagian yang kristanya, krista kan di sebelah sini dan sebelah sini ya. Nanti dia nutup gitu, jadi enggak ya? Ya pokoknya nanti dia nutup gitu. Nutup sampai nanti ada bolongan di atas sama bawahnya. Yang bagian kranialnya dia akan jadi otak, yang bagian kaudalan nanti dia akan menjadi ke medula spinalis kayak gitu. Kalau buat otak udah dijelasin di video sebelumnya. Oke, lanjut. Buat struktur eksternalnya, jadi buat medula spinalis itu kita bisa lihat ada pembagiannya berdasarkan inervasi yang akan keluar dari medula spinalis. Jadi yang pertama itu ada bagian yang paling atas itu ada intumen sentia cervicalis, itu dia adalah salah satu dari pembesaran pada medula spinalis. Pembesaran medula spinalis itu dibagi 3, ada intumen sentia cervicalis, ada intumen sentia lumbalis, terus ada conus medularis yang paling bawah. Nah, buat letaknya kalau intumen sentia cervicalis itu dia tuh yang hijau ini. Jadi dia ada di bagian atas, dia di sekitaran sampai C7, C1 sampai C7. Nah, habis itu lanjut dari L1 sampai dari T1 sampai T12 itu nama pembesarannya namanya nggak ada pembesaran di T1 sampai T12. Ada lagi di L1 ya, di L1 sampai L5 kalau di keluarannya ya. Tapi intinya buat letaknya di sini. Yang umum ini dia namanya intumen sentia yang lumbales. Kalau tadi kan kranialnya sangat atas yang hijau. Terus lanjut di bagian terakhir tuh ada bentuknya kayak segitiga gitu di bagian sini. Jadi sebelum ke bagian ekor si Cauda equina itu dia ada penonjolan bentuknya segitiga. Itu namanya tadi si conus medularis kayak gitu. Dia warnanya ungu gini. Ini conus medularis, intumen sentia yang kranial, ini yang lumbal. Jadi ada lumbal dulu baru yang si conus medularisnya yang merah ini. Ini yang merah kelihatan ya. Pokoknya yang ungu ini kan si yang lumbalis, ini yang merahnya yang conus medularis gitu. Oke, lanjut buat struktur internalnya aja langsung. Buat struktur internalnya nih, jadi gambarnya itu ada nggak ya? Nah, kayak gini lah kurang lebih. Nah, jadi di sini tuh dia ada namanya visura sama sulcus-sulcusnya. Ada visura mediana anterior. Visura mediana anterior dia di bagian depan yang ini nih, yang garis ini. Jadi kenapa disebut visura? Karena dia tuh lebih panjang dibandingkan yang belakang. Makanya yang di belakang disebutnya dengan sulcus mediana posterior. Dia sulcus juga di sini, tapi lebih kecil. Kalau yang visura dia lebih gede gitu. Terus ada namanya sulcus anterolateral. Jadi dia tuh ada sulcus di bagian depan gitu, anterolateral. Jadi di bagian depan dan ke arah lateral gitu. Nah, yang harusnya di sini ya, tapi di sini nggak kelihatan. Langsung aja. Terus buat ada namanya funiculus anterior, funiculus posterior, dan funiculus lateral. Funiculus itu apa? Dia tuh kayak apa ya? Kalau digambar tuh kayak tanduk gitu di depan ini loh. Funiculus anterior yang dua ini, yang gede. Terus ada funiculus posterior yang dua yang belakang ini. Terus ada funiculus lateral. Jadi harusnya di sini tuh dia tuh agak nonjol ke arah samping gitu.
tapi di sini nggak ada. Jadi ya gimana ya, pokoknya di sini tuh ada funiculus lateralis ya, jadi muncul ke samping gitu, tapi di sini nggak kelihatan. Terus lanjut di sini ada canalis centralis yang bagian tengah, yang titik ini, titik kecil ini, dia adalah canalis centralis. Dia nanti akan terisi oleh LCS sampai ke ventriculus terminal di otak gitu. Terus ada substansianya, ada substansia grisea sama alba. Nah, bedanya di medulla spinalis itu dia substansia griseanya dia malah yang di tengah sini. Sedangkan yang alba mana yang luar. Kan kalau biasanya tuh kalau di cortex cerebri itu dia substansia albanya yang di tengah, yang substansia griseanya yang di pinggir, ini yang di kebalik gitu. Terus lanjut buat plexus-plexusnya. Jadi ada plexus cervicalis ya. Tadi di gambar yang awal masih sama. Nah, yang ini plexus cervicalis ini warna hijau. Warna hijau ini namanya plexus cervicalis. Jadi dia tuh dibentuk oleh ramus primary ventralis nervus cervicalis ya. Yang 1 sampai 5, yang ini warna hijau ini. Terus ada plexus brachialis, dia dibentuk oleh nervus cervicalis V5 sampai 7, terus ada sama nervus thoracal yang 1 ya. Nah, itu dia nanti ke arah lengan ya, karena dia untuk inervasi yang brachial gitu. Terus nanti ada plexus lumbosakral. Lumbosakral itu yang bagian bawah sini. Terus lumbosakral. Nah, buat urutannya kalau lumbosakral itu dibagi 3, ada lumbalis, sacralis, sama coccygeus. Buat yang plexus lumbosakral itu dari lumbalis 1 sampai 5, terus sacralis dia dari 1 sampai 7 ya, 1 sampai 7, sama yang coccygeus itu dia dari nervus sacralis 4 sampai 5 yang bawah, jadi cuma 2 doang gitu, jadi di setinggi sacralis gitu. Oke, terus untuk traktusnya dia ada sebelah kanannya ada spinothalamic anterior, lateral, sama spinocerebralis. Terus yang buat kirinya ada tractus corticospinalis yang dari otak itu, yang dari otak untuk menembus di apa namanya piramid apa itu namanya ya, dia nembus ke medulla spinalis. Terus ada tractus suprasacral, rubrospinalis, rectus medialis, sama extrapyramidalis. Ini semua lanjutan dari si otak itu. Dia ada fungsinya biasanya untuk pergerakan motorik gitu, otot kontralateral, terus otot volunteer, terus refleks juga kayak gitu. Jadi intinya kebanyakan fungsi motorik itu diatur di medulla spinalis kayak gitu. Oke, terus udah ya, mungkin buat vaskularisasi sedikit aja. Jadi di ya arterinya namanya arteri spinalis ya, namanya arteri spinalis anterior, terus arteri vertebral, sama ya yaitu spinalis anterior yang cabang dari arteri subclavia kayak gitu. Oke, mungkin dari saya terus sekian. Oh, buat klinisnya ya, klinisnya dikit aja. Ada spina bifida ini kalau misalkan si janin ini kurang asam folat di waktu-waktu penutupan, untuk penutupan si apa sih namanya neural tube itu, kalau dia kurang asam folat nanti dia nggak bakal bisa menutup sempurna, sehingga nanti di tulang belakangnya di vertebranya bakal ada bolong, sehingga nanti si medulla spinalis bakal keluar. Jadi bentukannya kayak ada jendolan di bagian punggungnya kayak gitu. Nah, itu bisa bahaya karena ada yang bisa sampai menyebabkan letal atau kematian. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.